Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pagi ini kami hadir lagi ada di ruangan ini. Hanya satu tujuan kami, ialah mendengarkan suara Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati saudara-saudaraku, berkati juga kelompok remaja, berkati juga kelompok anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya dengan istri saya tadi malam jam 9.30 baru datang ke Anjungan dari perjalanan dari Sintang karena ada besan saya, Pendeta Daniel Stefanus Matius dipanggil Tuhan. Dia juga alumni S1 dan S2 dari STTAT. Puji Tuhan, acara berjalan baik dan kami juga bisa hadir bersama-sama. Selamat datang Pak Pendeta Aris, Pak Bendot juga tadi pagi saya sudah menyapa mereka di rumah tamu. Tema pagi ini yang diberikan kepada saya kalau dalam buku acara itu ialah menjadi generasi yang memuji Allah. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai selesai, satu perikop. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Kita membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara membaca ayat yang genap. Judul perikopnya ialah Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu
dan akan membicarakan keperkasaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Sama-sama 1, 2, 3. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa poin sehubungan dengan tema ini, yang pertama nanti saya akan putarkan video tentang jemaat yang mula-mula. Generasi orang Kristen, jemaat yang mula-mula itu di Efesus, dan juga ada 7 jemaat yang mula-mula. Ada Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, Pergamus, Philadelphia, dan lain sebagainya. Sebentar. Saat ini saya... Sebentar. Saya Tuhan berikan kesempatan dengan istri saya 10 hari di sana untuk mengunjungi 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, pasal 2 dan pasal 3. Berdirinya gereja pada abad-abad pertama. Tapi abad 20 tinggal puing. Tidak ada orang Kristen. Hanya ada orang Kristen gereja di Istanbul, itu gereja Ortodoks atau gereja Katolik. Nanti saya menyampaikan materi firman Tuhan, dan sudah itu saya akan memberikan kesaksian dari keluarga saya, dari keturunan ayah saya, ke anak saya, dan ke cucu saya. Karena inti dari pemberitaan firman Tuhan saya hari ini ialah dalam ayat yang keempat. Coba kita perhatikan dalam ayat yang keempat. Dari Mazmur 145 ini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan aku akan memberikan keperkasaanmu. Atau dalam terjemahan lain, turun-temurun. Tadi pagi saya sudah ketemu beliau ini. Beliau ini punya istri, Mandiangan farmnya. Orang apa itu Mandiangan, Pak? Orang Sangir. Bapaknya dulu tentara, selalu ikut KTN. Pernah satu kamar dengan saya. Dia cerita, Pak Niko, saya 4 atau 5 ya. Ada 5 anak saya kuliah di Batu, menjadi hamba Tuhan. Pak, sini dulu Pak, urutkan itu saudara-saudara Bapak itu yang jadi hamba Tuhan. Mari Pak Aris. Karena ini saya lebih ingin tidak hanya teori, tapi praktek. Jadi anaknya itu yang namanya Mandiangan, nanti
Charles apa Hercules apa namanya siapa. Itu semua teman hidupnya pendeta, betul ya Pak? Ya. Oke, silakan Bapak sampaikan. Yang tertua siapa, adiknya siapa, suaminya? Iya, mulai dari istri saya namanya Alfrince, Since Mandiangan, masuk di Batu, kemudian menikah dengan saya. Yang kedua yaitu Raffles Mandiangan, dia dari STTE kemudian lanjut ke I3 Batu, menikah dengan istrinya Yohana juga hamba Tuhan. Yang ketiga yaitu Yafet Sony Mandiangan, itu kuliah di I3 Batu, kemudian dia menikah juga dengan istrinya satu angkatan. Kemudian yang keempat yaitu Christine, dia alumni dari ATI dan dia menikah juga dengan alumni ATI, sekarang pelayanan di Pekanbaru. Lalu yang terakhir yaitu Adelvina, tadi malam ada hadir di sini dengan suami, yaitu mereka berdua juga alumni dari sini, sama-sama melayani. Kemudian tidak hanya generasi kami, tetapi juga generasi ke anak juga sudah ada hamba Tuhan. Kemudian generasi cucu lagi, ya sekarang satu sedang kuliah di SER di Malang. Jadi dari level kami kemudian ke anak, ya anak saya punya anak sendiri tadi malam sama saksikan, kemudian anak dari salah satu kakak, lalu dengan cucu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah. Terima kasih Pak. Mari kita lihat video dulu tentang jemaat di Efesus dan nanti ada sekilas 7 jemaat itu. Saat ini saya berada di kota tua Efesus yang terletak di Asia Kecil. Itu jemaat Efesus adalah jemaat yang meninggalkan kasih Tuhan yang mula-mula. Kota Efesus sudah ada ratusan tahun dalam kisah Rasul, dalam Rasul Paulus Wahyu datang pasal ke kota ini. 2. Rasul Paulus datang sekitar tahun 50 Masehi dan mendirikan jemaat Kristen di kota Efesus. Pada masanya, kota Efesus adalah kota yang maju di bidang perdagangan dan memiliki pelabuhan. Di suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menuliskan bahwa jemaat di Efesus adalah orang-orang kudus karena mereka telah percaya kepada Kristus Yesus. Salah satu dewi yang disembah oleh orang-orang Efesus adalah Dewi Artemis, yaitu dewi kesuburan. Kisah Para Rasul 19 ayat 24 sampai 26 menceritakan ada seorang tukang perak bernama Demetrius, yaitu pembuat patung dan kuil-kuilan Dewi Artemis. Ia merasa terusik dengan pekabaran Injil dari Rasul Paulus, Gaius, dan Aristarkus. Puing-puing ya. Dua tiang yang berdiri ini disebut gerbang Hercules, sebab ada pahatan Hercules yang mengenakan kulit singa yang pernah ia kalahkan. Dan jalan yang sedang saya lalui ini bernama Jalan Kurits Street, salah satu jalan utama yang ada di kota Efesus. 2000 tahun yang lalu di sepanjang jalan ini ada air mancur, monumen-monumen, patung-patung, dan toko-toko di kiri dan kanan jalannya. Ini adalah kuil Hadrian, kuil yang didedikasikan untuk Kaisar Hadrian. Di tempat-tempat ibadah waktu itu di samping selalu ada kuil. Kuil ini dibangun sekitar tahun 130-an Kuil itu tempat Masehi, penyembahan berhala. ukuran sekitar 10 kali 10 dan tinggi sekitar 8 meter. Dan yang menarik, ini adalah toilet umum di Efesus, tapi khusus bagi laki-laki. Toiletnya tanpa sekat, tempat duduknya terbuat dari batu marmer, dan ada saluran air di bawahnya. Karena marmer sifatnya dingin, biasanya para majikan menyuruh budaknya
untuk duduk terlebih dahulu untuk menghangatkan batu marmer ini. Baru setelah itu diduduki oleh si majikan. Toilet ini juga menjadi tempat sosialisasi untuk kaum laki-laki sambil mereka buang air besar. Nah, sekarang bangunan di depan saya ini adalah ikon dari kota Efesus. Ini adalah perpustakaan Celsus, perpustakaan 2 lantai yang dibangun pada abad pertama Masehi. Diperkirakan dulunya ada sekitar 12.000 gulungan disimpan di perpustakaan ini. Pada masanya ini adalah perpustakaan ketiga terbesar di dunia setelah perpustakaan di kota Alexandria dan Pergamus. Dan ini adalah bangunan yang dulunya dipercaya sebagai tempat prostitusi. Uniknya, lokasi tempat ini berada di depan dari perpustakaan kota Efesus. Sekarang kita akan melihat teater utama kota Efesus. Oke, cukup. Teater ini Cukup. Jadi jemaat yang ada dalam Efesus itu sekarang tidak ada lagi orang Kristen di sana. Bahkan tidak ada gereja. Tinggal puing-puing. Tinggal monumen. Jadi sekarang itu merupakan objek wisata. Ya seperti kalau kita pergi ke Jogja kayak Candi Borobudur. Candi Borobudur sudah renovasi ya. Kalau itu memang masih seperti puing-puing karena kena gempa dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kitab Mazmur adalah satu kitab yang paling praktis dan sungguh cocok untuk setiap umat manusia. Saya mendapat bahan ini dari Pak Buker karena dia guru introduksi Perjanjian Lama. Mungkin Pak Aris juga itu ya. Pak Kote juga ya. Pak Trogot Buker, dia orang Jerman. Ada 283 kutipan langsung dari Perjanjian Baru dan ada 116 terambil dari kitab Mazmur. Bahasa Ibrani disebut Tehelim atau nyanyian pujian. Bahasa Latin disebut Psalmoi. Dan bahasa Arab disebut Mazmur. Dalam kitab Mazmur ada berapa jenis? Yang pertama jenis sejarah, yang kedua jenis nubuatan, dan yang ketiga bersifat pengalaman pribadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 5 hal yang disampaikan dalam bagian ini. Mengapa kita memuji Tuhan? Coba sesuaikan dengan slide saya dulu. Ada 5 hal, ada 5 alasan kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 43 ayat 6 dan 7 dikatakan, Aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Dalam ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak cara untuk kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satunya adalah dengan menyembah Tuhan melalui suara kita. Memuji Tuhan. Lagu tema ini itu kemarin ada 9
mahasiswa dan dosen untuk menciptakan lagu tema ini. Tapi yang juara pertama adalah yang kita nyanyikan berapa waktu ini. Jadi sebenarnya kita diminta oleh Tuhan, ciptaannya ini ialah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena karya yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, baru-baru kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Itu adalah peristiwa yang kita lihat bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus dosa kita. Itu adalah karya Allah yang luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam New International Version dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dipanggil dan dipilih Allah untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Bagaimana kita memproklamirkan dan memuji Tuhan? Tentunya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari tempat gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah karya yang luar biasa. Respon orang percaya yang sudah diselamatkan adalah mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Gereja-gereja sebenarnya penuh dengan pujian dan penyembahan. Siapa yang senang memuji Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan. Ada orang suka menyanyi waktu sambil mandi, nyanyi dia. Ada orang sambil jalan, kalau saya dulu waktu kecil suka takut lewat kuburan. Sekarang enggak lagi. Soalnya waktu saya ke Jakarta lihat orang kok berani ya tidur di kuburan. Enggak percaya masih berani dia. Apalagi kita dulu kan kalau kuburan orang layak itu ngeri Bapak Ibu. Sekarang aja udah enggak. Kalau dulu kan semua peralatan dibawa itu di kuburan itu. Ngeri kita lihat. Ada pelita, ada rumah, bajunya, sepedanya, alat masaknya. Semua dibawa di situ. Jadi agak merinding kita lewat itu. Jadi kalau lewat kuburan nyanyi haleluya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Supaya rasa ketakutan itu hilang. Apa Pak? Yang berikutnya ialah yang ketiga. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Coba kita lihat dalam Mazmur 150. Jika kita membaca dalam kitab Mazmur 150,
Ada banyak sekali kata-kata pujian. Bahkan lebih dari 10 kali kata itu digunakan dalam kitab Mazmur. Umpamanya dalam ayat 3. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala. Dalam ayat 5. Pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dalam ayat 4. Pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Tadi kita ada tamburi, itu rebana tari-tarian. Ada drum, ada musik, ada keyboard. Di gereja kalau enggak ada musik, enggak itu kayaknya gimana ya. Jadi sekarang kalau gereja-gereja pokok doanya drum, pokok doanya keyboard, pokoknya gitar bass, string, dan juga ini apa LCD dan lain sebagainya. Laptop ya, kayak di Akcaya sedang berdoa untuk laptop karena yang dipakai sekarang masih semua. Kita puji Tuhan ya. Di sini belum ada kecurian. Kita ini banyak kecurian baru-baru di hati ini, Bapak Ibu. Laptop Ibu Kote dicuri, sawit kita dicuri, kelapa dicuri, mesin pompa dicuri, LCD dicuri. Karena memang lingkungan kita nggak bisa dipagar, Bapak Ibu. Kita ini hidup dengan lingkungan masyarakat di sekitar. Jadi susah untuk memagar komplek STTAT ini. Jadi memang risikonya banyak tamu yang nggak diundang masuk, jadi kehilangan. Saudara-saudara nanti jangan sampai ada hilang di sini ya. Kalau hilang sepatu masih lumayan. Kalau hilang dompetnya, hilang HP-nya, ya lumayan itu. Jadi kita memuji Tuhan ialah untuk menyembah Tuhan. Juga dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Saudara-saudara, kita memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut ya. Dengan segenap hati, jiwa, dan ruh. Kalau artis itu memuji Tuhan, apa namanya? Dengan mulut dia. Belum dia dari hati. Pulang ke rumah bertengkar dia sama istrinya. Artis itu kayak sandiwara itu, Bapak Ibu. Nyanyi. Kalau artis yang sudah bertobat ya artis yang belum bertobat ya nyanyi saja. Enggak, dia menyanyi dengan segenap hatinya, dengan segenap batinnya, dengan roh dan jiwa. Nah, yang Tuhan kehendaki kepada kita ialah mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan hanya mulutnya memuji Tuhan, tapi hatinya tidak memuji Tuhan. Yang keempat, mengapa kita memuji Tuhan? Karena Dia senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Tuhan. Dalam Mazmur pasal 147 ayat 1 dikatakan oleh firman Tuhan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Mari kita tarik perspektif kita ke dalam paradigma yang baru. Selama ini mungkin melihat penyembahan dan sisi manusia saja. Kita yang membawa pujian penyembahan kepada mezbah Tuhan. Mari kita melakukannya dengan segenap hati.
dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7 menjelaskan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Mari kita juga dalam kehidupan kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Yang berikutnya ialah mengapa kita memuji dan menyembah Tuhan? Karena di sorga kelak akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Dosen kami Pak Pontius Takaliwang, dia bahkan di sorga nanti kita injak-injak emas. Kalau emas sekarang kan ada di jari kita kan, di anting-anting atau kalung ya. Siapa yang punya emas coba lihat periksa emasnya. Dia katakan di surga itu injak-injak emas. Dan penuh dengan pujian, penyembahan. Itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 13 berkata, dan aku akan melihat semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta Allah dan Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ada pujian ini. Bagi Dia. Sini Bu Dinar. Bukan. Apa Yohanes tadi? Mari kita tiga ini biasa di tiga nyanyikan. Kenapa Aris tinggi? Ya mudah-mudahan masih ingat karena kami lama tidak nyanyikan. Tapi Pak ingat kan? Pak Aris di tengah Pak, kita dua di sampingnya supaya waktu ambil foto cocok. Luar biasa. Bagi Dia. Akapela saja. 1, 2, 3. Bagi Dia yang mengasihi kita dan bebaskan dari dosa darahnya dan menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi apanya. Baginya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Luar biasa. Baginya segala kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Amin, amin, amin. Nanti saya harap saudara pulang dari sini ingat lagu ini ya. Kan direkam nanti, minta rekamannya. Supaya nanti saudara menyanyi Wahyu pasal 5 ayat 13. Nah, saya ya bukan menyombongkan diri ya, maksud saya ingin menyaksikan keluarga dari saya. Mana tadi itu tentang pendahuluan tadi, tema tadi sebelumnya. Yang pendahuluan tadi. Iya. Setiap orang percaya atau orang Kristen, kita pasti memuji Allah. Dalam hal memuji Allah perlu dilaksanakan dari generasi ke generasi. Tema saya hari ini, generasi yang memuji Tuhan. Kalau tidak salah di Korea itu sekarang sekolah minggu udah nggak ada lagi.
di Jepang juga. Karena mereka tidak mau menikah, tidak menikah pun tidak mau punya anak, sibuk cari duit. Jadi ada gelombang sekarang, kadang di Korea dulu banyak, tapi sekarang udah mulai menurun karena sekolah minggunya nggak ada. Mau menikah tidak mau punya anak. Ini cilaka juga orang nih, mau menikah kan sebenarnya harus punya anak. Ini kok tidak mau, habislah keturunan. Kecuali kalau dia pastor atau bruder, tidak apa-apa. Lama-lama orang Kristen memang akan menjadi orang yang yang mayoritas menjadi minoritas. Jadi yang pemuda-pemuda di sini tolong cari yang perempuan, laki-laki, yang laki itu bisa ketemu jodoh di sini kalau ini. Daripada cari orang di lapangan layar tancap sana ya ke sini aja. Ngape susah-susah ngagok nang lain, nang sama-sama Kristen udah ada. Tinggal nanti kalian minta nomor HP-nya nanti lanjutkan gitu. Karena sekarang Facebook ada apa HP udah minta aja nomor HP-nya ya tabe pokok minta dong nomor HP-nya kau nang ganteng atau nang ganteng nanya minta dong nomor HP kau nang cega. Ahege nang baju merah ngaun kan? Bisa. Ini merupakan juga selain kita rohani juga menolong saudara untuk mendapat teman hidup. Nah, saya memberikan contoh dari keluarga saya bahwa saya adalah generasi kedua dari keluarga Gading. Ya, jadi bapak saya dulu pertama dia bertobat tahun 30-an, 35 oleh pendeta Warkentin dari Amerika. Itu bapak saya bertobat. Udah itu saya berarti bapak saya generasi pertama, saya generasi kedua. Saya dengan istri punya anak, Eko, Dwi, Are, generasi ketiga. Terus yang generasi keempat cucu saya Joyce, Bram, dan Ray dan lain sebagainya. Ada Mecha lain sebagainya. Generasi keempat. Itu berarti dari bapak saya ke mana skema tadi? Ini. Bayangkan ya, bapak saya dengan ibu saya melahirkan saya, ada 7 bersaudara, saya melahirkan anak 4. Ya, anak saya. Tidak, yang melahirkan istri saya. Tapi yang membuat Tuhan saya dengan istri saya. Dia yang melahirkan. Jadi memang ibu-ibu itu pekerjaannya berat. Bapak-bapak tenang aja deh. Jadi angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan keempat, nanti kelima, keenam berikutnya. Ini tugas kita Bapak Ibu. Jangan sampai terputus dari generasi kepada generasi memuji Tuhan. Mungkin ada di sini, dia baru percaya, berarti dia generasi pertama. Di tengah-tengah keluarga. Mana foto saya keluarga saya? Bayangkan dari 2 orang jadi hampir 70 lebih. Itu waktu Natal di sini. Semua anak cucu Gading itu datang ke sini. Dan tiap Natal kami berkumpul. Supaya keturunan ini terus memuji, setia kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itu tugas Bapak Ibu. Jangan saudara sibuk melayani orang lain, tapi keluarga sendiri nggak diperhatikan, itu salah.
Cuma memang anak saya belum ada yang jadi pendeta. Itu kesalahan saya, Bang. Belum ada 4 anak saya jadi pendeta. Tapi mereka aktivis semua di gereja. Main musik, liturgas, doa sepaat, majelis bertugas. Itu 4 anak saya. Semua aktif. Walaupun mereka tidak full time menjadi hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita introspeksi. Apakah generasi saya, generasi orang tua saya, kalau di sini siapa yang orang tuanya yang sudah percaya? Itu generasi apa? Saya mau tanya dulu, yang baju merah. Kalau sepeda makro, ini ya. Silakan berdiri. Coba di sini dulu. Perkenalkan kamu keturunan keberapa yang jadi orang Kristen? Coba. Sini. Yang putra yang baju putih, ini, yang rambutnya kayak Leonardo nih. Ini ayah, kamu sini. Silakan sini. Kamu siapa namanya? Kamu jadi orang Kristen keturunan yang keberapa? Silakan. Iya. Enggak usah pakai mic, bolehkah? Boleh, ini biar dengar. Baiklah, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya April, saya dari Desa Benuang, saya generasi ke-4. Oh gitu? Iya. Jadi siapa duluan? Kakek neneknya? Nenek buyut dengan kakek buyut dulu. Habis itu kakek nenek. Ya. Habis itu bapak mama. Ya. Saya. Oke, bagus. Silakan. Nih lagi. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Nathanael. Saya generasi keempat dari kakek saya. Kakek saya itu Kristen, percaya kepada Kristus waktu mahasiswa dari ATI, pelayanan di Pinju Kersik. Wah, mantap. Waktu itu bapak saya juga ikut dan nikah dengan orang Katolik, dan mama saya pun ikut juga percaya karena pelayanan mahasiswa weekend di Pinju Kersik. Dan sampai sekarang saya melanjutkan pendidikan di STTK Desi Yogyakarta. Oh, itu Pak Munir Deliman, itu orang Benuang. Iya. Oh iya, bagus. Nanti kalau udah selesai kembali ya. Iya Pak. Ya, ini satu contoh. Siapa yang hari ini datang ke sini, bapaknya belum percaya, kakeknya belum percaya, tapi dia percaya, ada enggak? Kalau Pak Pendeta Obed ini dari Nias ini udah keturunan keberapa? Bapak kesini Pak? Karena Nias kan daerah Kristen. Bukan ganteng, memang cakep, gemuk. Ya, bapak saya memang sudah percaya. Saya keturunan kedua dari 8 bersaudara. Ya, saya yang jadi pendeta. Sekaligus anak saya ya masih aktif di gereja. Dia sekarang di rumah sakit Ukrida Jakarta. Yang nomor 2 tamatan dari STT Iman, sekarang lagi melayani di Kerawang. Ya. Yang nomor 3 coba berdiri, kayaknya ini di Ati ini. Oh ya, mantap. Siapa namanya Pak? Winnie Christy Sarumaha. Ya. Kelas berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh, tahun depan berarti dia masuk sini. Silakan daftar. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kuat kerja itu Pak. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Masih. Puji Tuhan. Oh iya.
Oke. Jadi beberapa kesaksian berarti dari generasi kepada generasi itu tugas kita. Jadi generasi kita, makanya di sini acara Borneo Bermazmur ada generasi orang dewasa, ada generasi remaja, ada generasi sekolah minggu. Nah, generasi nanti itulah mereka akan jadi pemimpin-pemimpin ke depan. Jadi tidak sia-sia. Ada banyak orang katakan, masih kecil. Kita harus terus menyaksikan kasih Tuhan dari generasi kepada generasi. Dari generasi kita ke anak kita, cucu kita, cicit kita. Itu adalah tugas kita. Siapa yang mau menjadi pemberita dari generasi kepada generasi? Angkat tangan. Oke, bagus. Kok ada yang belum angkat tangan ya? Masih mikir-mikir. Oke, bagus itu angkat tangan. Ya, inilah firman Tuhan pagi ini untuk kita. Secara global tadi kita melihat jemaat di Asia kecil sudah enggak ada lagi gedung gereja. Sudah tidak ada lagi orang Kristen, ya. Tapi Injil, ya, dulu dari Asia ke Eropa, Eropa ke Asia, sekarang Indonesia banyak mengutus misionari ke berbagai negara, khususnya dari ATI. Dari ATI kira-kira udah berapa Bu Dinar? Udah banyak dari ATI menjadi misionari ke Laos, Kamboja, ya, ke Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang datang ke sini, saya harap saudara terpanggil menjadi hamba Tuhan, karena melalui saudara nanti dipakai Tuhan untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa, saya minta Pak Pendeta Kote tutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita merespon singkat masing-masing kita berdoa untuk generasi dan punya komitmen generasiku pasti akan memuji Tuhan. Mari kita berdoa serentak, nanti saya akan tutup. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Generasi kami harus memuji Tuhan. Ada generasi penerus yang harus memuji Tuhan, termasuk hamba. Dalam nama Yesus, kami berdoa, mohon respon ini makin menuntun kami, agar kami tidak putus keturunan kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami sedih mendengar informasi gereja mula-mula. 7 gereja tinggal puing-puing, bangunan-bangunan yang berdiri kokoh. Tapi iman mereka untuk memuji Tuhan menjadi rapuh. Hari ini kami berdoa supaya firman Tuhan yang sudah menjadi bagian bagi kami semakin mendorong kami agar generasi kami, generasi penerus kami, anak cucu kami ke depan adalah generasi yang mempunyai komitmen, semangat, keputusan yang pasti memuji Tuhan, memuliakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Gereja makin bertumbuh menjadi bagian untuk selamatkan banyak orang. Terima kasih atas firman Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di sini, mampukan kami agar generasi penerus kami betul-betul taat kepada Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu mengerti maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba Tuhan pagi ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa. Alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk.